Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, seluruh jajaran, pimpinan OPD yang sempat hadir dalam kesempatan ini, yang sama kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara yang juga hadir bersama kami pada kesempatan ini mendampingi kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepolisian yang telah mendampingi kami mengawal dari titik awal hingga berjumpa di kantor Bupati. Yang kami hormati Bapak Ibu dari media insan pers yang hadir, yang selalu follow dalam pemberitaan di media, juga kami hormati. Bapak Ibu dari tenaga P3K yang sempat hadir dalam kesempatan ini untuk sama-sama mempertanyakan maksud daripada kejelasan hari ini kita datang. Singkatnya hadirin yang saya hormati dalam forum yang bermartabat ini. Pertama-tama, mari kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, karena perlindungannya kita boleh melakukan aktivitas kita hari ini hingga pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda dan pimpinan PDI yang kami hormati. Hari ini kami dari PMKRI Cabang Kepak bersama Bapak Ibu P3K, calon P3K yang hari ini mereka dinyatakan pembatalan SK atau pembatalan pengajuan P3K. Kami datang bersama mereka untuk mempertanyakan kejelasan daripada tindakan kebijakan yang dilakukan Bupati terhadap keputusan untuk teman-teman Bapak Ibu dari P3K tahap 2. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada teman yang telah bertugas untuk membacakan pernyataan sikap agar kita lanjut berdiskusi dalam kesempatan ini. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada yang bertugas membacakan pernyataan sikap. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Perkenankan saya membacakan pernyataan sikap Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kepeng Manado, Santos Yohanes Don Bosco, periode 2024-2025. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kepeng Manado dengan tegas menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dua persoalan serius yang kini mengorbankan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertama, dugaan maladministrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 yang mencederai prinsip meritokrasi dan keadilan sosial. Kedua, program kuliah gratis di Stikes Nusantara. Kami menyampaikan pernyataan sikap ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kepeng Manado, Santos Yohanes Don Bosco untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, membela kepentingan rakyat kecil, dan memastikan agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Suara kami sebagai mahasiswa yang berjuang membela kebenaran tidak boleh dibungkam ketika hak-hak masyarakat dipelintir, ketika hak-hak peserta seleksi P3 diinjak tanpa profesionalisme. Latar belakang masalah: pertama, temuan maladministrasi seleksi P3K oleh Bupati TTU. Bupati Timur Tengah Utara sendiri telah mengakui adanya dugaan maladministrasi dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024-2025. Data dari BKN menunjukkan 304 orang lulus dalam seleksi P3K tahap 2. Namun oleh karena kebijakan Bupati Timur Tengah Utara yang tidak manusiawi dalam pengajuan nomor induk pegawai atau NIP, 304 orang yang dinyatakan lulus oleh BKN, 192 lainnya digagalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri dengan alasan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Data perubahan progres usulan. Tanggal 2 September 2025, jumlah usulan 288 usulan. Keterangan usulan penetapan NIP P3K tahap 2 dikirimkan oleh BKD Provinsi NTT. Tanggal 9 September 2025, jumlah usulan 0. Keterangan seluruh usulan hilang dari sistem menjadi 0. Tanggal 16 hingga 27 September 2025, jumlah usulan 112 usulan. Keterangan tidak ada perubahan sampai saat ini. Jumlah usulan 192 peserta, keterangan belum diusulkan sama sekali sampai hari ini. Kedua permasalahan di lapangan. Pertama, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TTU. Terdapat beberapa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang telah masuk usulan, namun 2 orang lainnya tidak diusulkan, meskipun status dan kelulusan mereka sama. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap peserta di sektor nakes. Yang kedua, peserta dengan kode kelulusan optimalisasi. Sebagian peserta dengan status kelulusan optimalisasi sudah masuk dalam daftar usulan, namun beberapa lainnya dengan kode kelulusan yang sama tidak diusulkan tanpa alasan yang tidak jelas. Tiga ketidakkonsisten ini menimbulkan tanda tanya dan keresahan di kalangan peserta. Tidak kurangnya transparansi dari pihak terkait. Tidak ada penjelasan resmi dari BKD Provinsi NTT maupun Pemda TTU mengenai alasan perubahan jumlah usulan secara drastis. Peserta mengalami kebingungan dan kekhawatiran karena proses ini menyangkut masa depan karir mereka. 2 program kuliah gratis 2.000 orang. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara beberapa bulan terakhir menggagas program kuliah gratis bagi putra-putri daerah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, untuk menjawab kekurangan tenaga medis di daerah. Namun implementasi program tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan publik, baik terkait transparansi, pemerataan kesempatan, maupun kejelasan regulasi yang mendasarinya. Namun saat ini tidak adanya kejelasan dalam program ini, baik dari regulasi maupun sumber pembiayaan. Beberapa penyampaian bupati terkait program ini tidak adanya konsistensi dalam memberikan kebijakan atau informasi kepada publik, karena beberapa informasi yang disampaikan oleh bupati terkait KIP kuliah gratis sangat meresahkan. Informasi terkait perkembangan KIP kuliah akhir-akhir ini sangat kontradiksi dengan informasi atau kebijakan pada awal digagasnya program ini. Data dan fakta yang kami himpun menunjukkan adanya kontradiksi antara aturan resmi LLDikti dengan kebijakan bupati. Artinya sejak awal program ini sudah bermasalah secara administratif. Mengacu pada surat edaran LLDikti wilayah 15 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dalam poin 4 dan 5 disebutkan dengan tegas. Pertama, perguruan tinggi dibenarkan menggunakan program KIP kuliah sebagai bahan promosi yang menyesatkan, seperti menjanjikan otomatisasi pemberian beasiswa kepada seluruh calon mahasiswa, menyatakan kuliah gratis dijamin melalui KIP kuliah, atau menjanjikan kuota KIP kuliah dalam jumlah banyak untuk menarik minat calon mahasiswa. Kedua, perguruan tinggi tidak diperkenankan menjalin komitmen dengan pihak ketiga yang memberikan kuota KIP kuliah di luar jalur resmi LLDikti. Jika adanya penawaran semacam itu, perguruan tinggi diminta bersikap hati-hati, menolak kerjasama dan segera melaporkannya. PMKRI menilai kerjasama antara bupati dengan perguruan tinggi serta janji kuliah gratis bagi mahasiswa baru adalah cacat secara administrasi dan berpotensi menyesatkan masyarakat kami Maka kami menegaskan secara kelembagaan, setiap kebijakan atau program yang digagas Bupati TTU
harus dipertimbangkan secara akademis agar memiliki asas kemanfaatan yang jelas. Jangan lagi masyarakat terus dipermainkan dengan janji-janji yang rapuh. Kalau ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin hilang. Pemerintah daerah TTU harus segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan mahasiswa maupun orang tua. Hingga kini belum jelas jalur apa yang digunakan sehingga 1.200 mahasiswa itu diklaim menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Terkait 1.200 mahasiswa yang sedang berkuliah di Stikes Nusantara, kami akan meminta klarifikasi dari Pemda TTU. Mereka yang direkrut ini katanya mendapat beasiswa KIP, tetapi harus jelas lewat jalur apa? Apakah afirmasi, aspirasi, atau reguler? Pemerintah daerah juga harus menjelaskan langsung kepada mahasiswa yang sudah direkrut ini tentang status mereka. Pemerintah daerah harus bersikap jujur dan sportif dalam menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jalur penerimaan KIP mahasiswa terbagi dalam 3 skema, yakni jalur reguler yang langsung ditetapkan oleh kampus masing-masing, jalur afirmasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jalur aspirasi yang berasal dari usulan anggota DPR RI maupun DPD RI bekerja sama dengan kampus. Stikes Nusantara hanya mendapat kuota 15 mahasiswa jalur reguler. Untuk jalur afirmasi, kampus tersebut tidak memperoleh jatah sama sekali. Sementara itu untuk jalur aspirasi, kuota KIP kuliah masih dialokasikan untuk 55 kampus terakreditasi di NTT dari total 57 kampus dengan jumlah keseluruhan 1.014 penerima. Dengan demikian, maka kami berasumsi bahwa tidak mungkin seluruh kuota aspirasi tersebut hanya disalurkan ke Stikes Nusantara. Kalaupun ada kuota aspirasi yang masuk ke Stikes Nusantara, itu bukan semata-mata untuk mahasiswa asal TTU saja. Penerimanya tetap berdasarkan syarat kelayakan yang berlaku secara landasan hukum. Pertama, 3K dan prinsip meritokrasi. Konstitusi dan Undang-Undang ASN mengamanatkan rekrutmen aparatur harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan keadilan. Maladministrasi seleksi P3K adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat tersebut. Ini juga melanggar asas pemerintahan yang bersih, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jika ratusan kelulusan tidak sah dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya peserta, tetapi juga kualitas layanan publik di TTU. 2. Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak semua warga negara untuk mendapat pendidikan. APBD dan Perda atau Perbuk TTU, pendanaan program kuliah gratis harus jelas dasar hukumnya dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD, APBD, Perbuk atau Perda beasiswa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Tanpa payung hukum anggaran yang jelas, APBD melalui Perda, program ini dirawan dipersoalkan. D. Tuntutan PMKRI KEF Manado. Berdasarkan hasil kajian di atas, PMKRI Cabang KEF Manado menyatakan tuntutan resmi sebagai berikut. 1. Kami mendesak Pemda TTU untuk segera meninjau kembali temuan maladministrasi P3K tahap 2. Kedua, kami mendesak Pemda TTU untuk segera meninjau kembali dan klarifikasi terkait jalur apa yang digunakan untuk program kuliah gratis yang digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Menutup, kami menegaskan kembali bahwa sebagai organisasi kemahasiswaan tidak akan diam melihat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. PMKRI Cabang KEF Manado akan terus mengawal kasus ini melalui aksi massa, advokasi publik, dan jalur hukum bila diperlukan. Kami berdiri bersama rakyat TTU dan menyuarakan perubahan menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro-rakyat. Teriring salam Pro Ecclesia et Patria, menunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI Cabang KEF Manado, Santos Yohanes Don Bosco, periode 2024-2025, Sekretaris Jenderal Gregorius Konani, tertanda cap, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Markolindo Galibo, tertanda. Baik, terima kasih telah membacakan pernyataan singkat. Dan untuk melanjutkan diskusi ini, kami berikan kesempatan kepada Bupati atau yang mewakili untuk bisa menjawab, dan mohon untuk diselesaikan dari masalah yang pertama baru lanjut ke masalah kedua sehingga tuntas dalam penjelasan.
Baik, terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas penyampaian beberapa tuntutan yang perlu diberikan jawaban dari pemerintah, dan saya sendiri yang akan menjawab. Karena tidak ada keputusan yang berasal dari anak buah, keputusan dari pimpinan. Saya pimpinannya. Yang pertama terkait dengan selamat siang juga para anggota dewan yang sudah hadir di awal. Terima kasih. Kirain di Jakarta apa di Kupang? Belum. Terima kasih. Pertama terkait dengan maladministrasi, teman-teman. Pertama yang tenaga kesehatan, ini ada 142. Ini menggunakan surat magang. Magang itu berarti tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengakomodir. Magang tidak dibayar, kamu sukarela, kamu datang, jadi tidak ada kewenangan pemerintah untuk mengangkat kalian. Tetapi oleh karena pertimbangan kemanusiaan, sehingga 192 ini kita ajukan menjadi paruh waktu. Sehingga yang diusulkan P3K yang pertama adalah P3K penuh, begitu NIP-nya turun baru kita ajukan yang paruh waktu. Paruh waktu total keseluruhan adalah 1.552 orang. Dari tahap 1 dan tahap 2 kita tampung, termasuk yang 192 itu, karena kebaikan bupati. Sehingga kalau misalnya saya bertekun pada maladministrasi, maka kalian 192 orang tidak akan saya luluskan. Itu dari awal. Penjelasan saya di kemarin waktu kalian hadir sudah disampaikan bahwa 192 ini saya berikan kebijakan untuk masukkan ke paruh waktu. Jadi tidak bisa masuk di P3K penuh. Tetapi hakmu sama, tidak ada berbeda. Terima gaji ke-13 kau terima, THR juga kau terima. Jadi tidak ada perbedaan. Begitu perekrutan tahun depan, kita Pemda sampai 2 tahun ke depan kita tidak mau terima P3K. Paruh waktu ini yang kita angkat menjadi P3K penuh. Terus masalahnya di mana? Sehingga saya putuskan siang ini, saya beri 1 kali 24 jam kepada 192 orang. Setelah ini buat surat pernyataan mau masuk P3K paruh waktu, atau saya malah gugurkan, tidak saya masukkan. Karena kewenangan penuh ada di bupati. Mau kau sampai di BKN sekalipun akan dikembalikan kepada PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati. Maka atas pertimbangan kemanusiaan, saya memasukkan kalian ke paruh waktu. Pengajuan itu setelah yang penuh waktu turun baru punya kalian diajukan. Jadi tinggal menunggu waktu. Nanti diumumkan dan diberikan SK bersama-sama. Jadi tidak ada beda. Kita total 1.552 orang. Yang semua termasuk kalian 192 ini masuknya ke paruh waktu. Sisanya yang lulus benar-benar murni itu hanya 100 berapa itu? 112. Itu yang benar-benar murni. Sisanya yang khusus yang nakes yaitu masuknya pakai apa namanya? Surat magang, itu tidak diperbolehkan. Karena magang itu tidak ada ikatan kewajiban pemerintah untuk mengangkat kalian. Tetapi oleh karena kebaikan kita sudah masuk paruh waktu. Sisanya ada 44 ini yang karena ada yang di daerah lain, ada yang tidak bertugas, ada yang kurang dari 2 tahun. Itu yang kita gabungkan, kemudian totalnya jadi 192 orang.
Jadi bagi teman-teman yang saat ini duduk depan saya, kalau setuju dengan konsep ini masuk paruh waktu, silakan. Kalau tidak, berarti kita anggap gugur. Malah tidak dimasukkan, tidak diusulkan dalam paruh waktu. Karena kita paruh waktu setelah NIP yang P3K penuh turun, baru kita akan usulkan yang paruh waktu ini 1.552 orang. Jadi sekarang silakan kembali ke teman-teman sekalian, karena kita ngomong akomodir saja masuk ke paruh waktu itu kita sudah menyalahi aturan. Sudah menyalahi aturan. Sangat menyalahi aturan. Jadi tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengangkat yang melamar P3K menggunakan surat keterangan lamar magang. Surat keterangan magang itu tidak ada dalam ini, dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengangkat. Namanya juga magang seperti ini. Mahasiswa datang magang di sini, misalnya. Terus kamu wajibkan saya untuk angkat dia jadi pegawai. Ya, konteksnya beda. Ini sekarang pertanyaannya nih, kalian masuk tidak di paruh waktu? Tidak. Paruh waktu masuk. Tidak bisa, alasannya apa? Nah, coba. Ya, tunggu saya jelaskan dulu, nanti baru kalian. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman tidak setuju dengan keputusan ini, silakan tempuh jalur hukum. Gugat PT UN, kalau kalian menang kita angkat P3K. Jelas, terbuka, silakan. Iya kan? Teman-teman dewan ada bisa memfasilitasi, silakan. Pak Robert ini kebetulan pengacara, bisa. Kalian melalui beliau nanti ajukan, nanti kita angkat. Kalau saya berhentikan tidak masuk dalam paruh waktu. Tapi kalau misalnya masuk paruh waktu, apa yang mau kamu ini? Tidak ada hakmu yang hilang. Yang hilang itu ketidakikhlasan kalian menerima keputusan. Itu yang terkait dengan paruh waktu. P3K. Jadi jawabannya singkat, tidak ada kewenangan pemerintah untuk meluluskan maladministrasi yang masuk menggunakan surat magang. Ini kenapa terjadi? Terjadi karena banyak yang selama ini berjalan salah tetapi dibiarkan. Kepala dinas begitu punya kewenangan yang besar memberikan surat magang kepada kalian. Terlalu banyak raja. Akhirnya korbannya ini. Korbannya kalian ini. Kepala dinas memberikan ke kampus, kepala puskesmas mengeluarkan surat rekom, surat magang untuk kalian masuk tes. Itu tidak dibenarkan. Sama sekali tidak dibenarkan oleh aturan. Hasil konsultasi kita kemarin melalui Kepmen 347, 348 dan 349 tahun 2024, di situ dinyatakan bahwa maladministrasi itu dikembalikan kepada daerah untuk ditentukan mau diakomodir di paruh waktu atau mau digugurkan sekalian. Kami memilih untuk mengakomodir, masukin semuanya ke paruh waktu, maka jumlahnya jadi membengkak dari 1.223 menjadi 1.552 orang yang masuk dalam kontrak diangkat menjadi paruh waktu dan punya NIP sama aja, tidak ada beda. Tidak ada beda, sama saja. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian mau memilih yang mana.
Koridornya itu silakan diambil. Koridornya jelas, aturan jelas. Kita tidak mengada-ngada. Karena bukan hanya teman-teman sekalian dari PMT yang berpikir untuk rakyat, saya juga berpikir untuk rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Sehingga saya masih mau mengakomodir kalian di paruh waktu. Sudah ada yang menyampaikan, yang dari 192 sudah menyampaikan surat bahwa menerima keputusan. Jadi kalau kalian tidak menyampaikan menerima keputusan, silakan tempuh jalur hukum. Tetapi saya secara pribadi sudah mengakomodir kalian 192 orang ini ke dalam P3K paruh waktu. Sekarang tinggal dikembalikan. Kecuali saya berhentikan, saya keluarkan. Saya masih mengakomodir di paruh waktu yang harusnya kalian tidak bisa masuk. Surat magang tidak boleh, tidak diperkenankan. Sehingga saya minta teman-teman semua yang termasuk dalam 192 ini supaya jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Cek. Minta maaf izin Pak Bupati. Begini, saya belum selesai, kamu gak usah potong. Kamu tadi ngomong apa saya potong? Saya selesaikan dulu jawaban. Iya. Tadi Pak baca, saya tidak potong. Tidak apa-apa, tahan dulu. Saya belum selesai, sabar. Nanti ada ruang saya kasih. Sehingga saya berpendapat bahwa 192 ini yang sudah kita putuskan, ini tinggal menunggu NIP keluar. Setelah NIP P3K penuh, NIP-nya keluar baru bisa terbit yang P3K paruh waktu yang 1.552 orang. Jadi tinggal menunggu. Prosesnya tidak bisa kita maunya cepat, harus bersabar. Kita ikuti proses karena proses semuanya di pusat. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang Bupati tidak bisa membatalkan keputusan BKN, coba aja tanya ke BKN. Bupati bisa tidak batalkan. Bupati punya kewenangan penuh selaku PPK. Maka saya memasukkan kalian ke paruh waktu itu kewenangan saya. BKN tidak bisa tolak. Walaupun kita sudah menyampaikan maladministrasi. Dikembalikan. Silakan kepada PPK mau diakomodir di paruh waktu atau digugurkan. Kita sampaikan kita semua akomodir di paruh waktu. Silakan. Bapak izin. Untuk PPK paruh waktu pada prinsipnya itu diperuntukkan untuk yang seleksi tahap 1 dan 2 yang tidak lulus, yang nilainya sudah penuh atau pada formasinya sudah penuh, itu yang dialihkan untuk PPK paruh waktu. Sedangkan yang sudah lulus, mereka tetap lulus dan mendapatkan hak mereka. Tidak bisa Bapak, karena pada prinsipnya tujuan dari penentu itu agar sesuai dengan formasi yang telah diajukan dengan penempatan anggaran. Kesian teman-teman yang di sini sudah mengabdi berlama-lama, bukankah ini tentang nilai kemanusiaan Bapak? Berbicara tentang sekarang Bapak, prinsip kalau TTU sejahtera itu dahulu dari mereka punya masyarakat, jadi mencukupi mereka apa sejahtera Bapak. Tapi kalau Bapak buat begini, otomatis masyarakat Bapak sendiri tidak sejahtera. Baik. Selamat siang untuk kita semua sekali lagi ya. Terima kasih Pak Bupati yang kita bertanggung untuk Pak Bupati dulu. Karena selama aksi di seluruh Indonesia, hanya satu-satunya kepala daerah yang berani ketemu masyarakat dengan cara begitu. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Yang pertama,
terjadi namanya permasalahan, pasti adanya sebab dan akibat. Oleh karena itu, ini ada PTKK dari tahap pertama, kemudian tahap kedua. Tahap pertama ada 82 yang dinyatakan maladministrasi. Kemudian karena pertimbangan kemanusiaan dinyatakan diberikan SK. Apa perbedaan maladministrasi mereka dengan yang sementara 192 orang ini datang meminta Bapak? Apa perbedaan? Saya minta Bupati menggambarkan secara jelas perbedaannya. Terjadi perekrutan tahap kedua karena ada kekosongan. Maka ada perekrutan yang namanya tahap kedua. Kemudian mereka semua yang di sini mengikuti tahap demi tahap. Kemudian yang lulus adalah 304. Pertanyaannya adalah, dari 304 ini, jikalau mereka melakukan yang namanya maladministrasi, setidaknya sudah ditolak sistem ketika melakukan pendaftaran. Benar? Pertanyaan kedua, saya harus minta pernyataan. Izin saya berdiri. Saya minta pernyataan Bapak Ibu semua. Apakah dari semua yang 112 orang itu, kan alasan dari pembatalan itu yang pertama karena mengabdi kurang dari 2 tahun, yang kedua karena menggunakan yang namanya surat magang. Ini Bapak Ibu mereka saling tahu antara kalian-kalian ini. Apakah dari 112 orang yang kemudian dinyatakan lulus untuk mendapatkan NIP P3K ini, apakah mereka juga menggunakan yang namanya surat magang? Ada yang menggunakan? Oke. Apa perbedaan yang 112 orang dengan yang 129 yang menggunakan sama, 192 menggunakan surat yang sama yang namanya surat magang? Yang kedua, apakah Bapak Ibu yang ada di sini baru bekerja 2 tahun atau di bawah 2 tahun? Okay. Siapa yang 15 tahun di sini? 14. Yang paling tinggi siapa? 13 tahun. Oke. Ini yang paling tinggi 13 tahun. Kalau pertimbangan kemanusiaan yang dibilang oleh Pak Bupati, maka pertimbangan kemanusiaan ini masuk karena 82 orang. Karena pertimbangan kemanusiaan mereka mendapatkan yang namanya NIP P3K. Artinya alasan, kita jangan putar balik dengan aturan-aturan segala macam. Yang alasan pembatalan itu hanya ada 2. Dan Bapak Ibu yang ada di sini menyatakan bahwa dari 112 orang itu menggunakan surat magang, dan juga yang ada di sini ini bukti nyata, Bapak Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas. Mereka sudah mengabdi lebih dari 2 tahun. Apa perbedaan menggunakan surat magang terus SK Bupati? Apa bedanya? Ini harus dijelaskan oleh Pak Bupati. Secara teknis lagi, Kepala BKD, itu. Pertanyaan lagi. Terus siapa yang salah di sini? Ini kita tarik pelan. Siapa yang salah di sini? Kalau toh maladministrasi, Bapak Ibu pemerintah tidak cek baik-baik, dan kemudian mereka sudah lulus, terus kemudian dinyatakan bahwa itu maladministrasi. Siapa yang salah? Siapa yang memeriksa administrasi itu, Bapak Ibu saudara-saudara? Sekali lagi, siapa yang memeriksa berkas-berkas itu? BKD, Kepala Dinas, adalah perpanjangan tangan dari yang namanya Bupati. Mereka punya tugas. Artinya yang
maladministrasi dan yang tidak teliti itu siapa? Terus pertanyaan, kenapa masyarakat yang harus dikorbankan? Kita jangan ngomong paruh waktu apa, kita pelan-pelan, rumit pelan-pelan. Jangan langsung, saya ini bupati baik, maka saya membuat paruh waktu. Coba kita pikirkan. Iya kan? Karena saya adalah bupati baik, maka saya meminta kalian ikut paruh waktu. Artinya ini tidak ada keadilan sama sekali, Bapak Ibu. Betul? Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Bupati jawab mengenai ini. Jangan sampai pernyataan Bapak Bupati lain terus laksanakan lain, terus korbankan mereka ini. Kita jangan terlalu aturan-aturan. Pejabat publik yang dipilih oleh publik, maka hukumnya adalah mengangkat harkat dan martabat publik. Sepakat? Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh warga Timur Tengah Utara. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta seluruh perangkat daerah yang hadir, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan yang berkesempatan hadir. Saya atas nama para peserta seleksi P3K mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dasar hukum. Kalau Bapak baca dengan jelas tentang keputusan Menpan RB 349 tahun 2024, di dalam aturan itu tidak ada satu diktum pun yang menjelaskan tentang mewajibkan peserta untuk menyertakan SK. Tidak ada satu diktum pun yang mewajibkan peserta untuk menyertakan SK. Di diktum pertama itu penggolongan pegawai kesehatan yang boleh ikut seleksi. Di diktum ketiga itu disebutkan selain yang X PHK 2, ada 2 golongan lagi yang masuk database. Kemudian golongan berikut adalah pegawai yang mengabdi pada instansi, yang bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus menerus. Itu dalam dokumen keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024. Sehingga kemudian dalam pengumuman terkait dengan pengadaan seleksi P3K, persyaratan yang dibawa oleh peserta dalam pengumuman itu adalah surat rekomendasi bekerja pada instansi pemerintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit tempat bekerja. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa harus bawa SK. Itu kita omong hukum, dasar aturan. Kemudian dasar dari mana Bapak Bupati mendalilkan bahwa harus SK Bupati? Itu dalilnya dari mana? Sehingga kami memandang bahwa keputusan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Harus ada dasar hukum dalam memutuskan ini. Tidak bisa berasumsi bahwa magang adalah titik. Sementara yang SK Bupati kita cari di Google kemudian mendefinisikan lalu menerapkan dalam proses ini. Tidak bisa. Harus dituliskan dalam jelas dalam aturan bahwa mereka yang melamar ini harus benar-benar SK Bupati. Tidak ada satu diktum pun yang menjelaskan tentang itu. Bisa di-search. Kalau ada itu silakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan lanjutan dalam diskusi ini. Saya gambarkan sedikit di sini bahwa dari 190, Pak, nama siapa? Nama siapa? Lukas. Ini coba cek beliau maladministrasinya kenapa? Saya bukan peserta, saya bagian dari kelompok yang... Oh, Pak, saya kira Pak peserta. Berarti nggak ada. Ya sudah, terima kasih, mantap. Kita hargai. Dari 192 ini, di sini kita datanya 19 peserta itu
seleksi tidak aktif di instansi pemerintah, masa kerja kurang dari 2 tahun, itu ada 19 orang. Nah, Jika tidak ada langsung dilampirkan namanya Bapak, Ya, supaya tahu jelas. Saya gambarkan dulu bentar ya. Nanti kita bersabar. Kita belajar sabar. Peserta seleksi yang tidak bekerja di instansi pemerintah ada 4 orang. Kemudian peserta seleksi yang aktif bekerja di kabupaten lain itu ada 1 orang. Kemudian peserta seleksi yang memiliki SK pengangkatan palsu sebagai tenaga honorer itu ada 6 orang. Kemudian peserta seleksi dari aparat desa, instansi pusat, vertikal, pelaksana program, ini ada 10 orang. Termasuk adik saya, malah tidak lulus. Kita gugurkan. Ya, artinya tidak ada beda. Aturan begitu ya begitu. Bukan, kalau saya bisa luluskan dia, adik kandung. Saya gugurkan, gak ada cerita. Ini dia masuk dalam golongan vertikal, tapi dia melamar P3K, langsung kita gugurkan. Kemudian peserta seleksi dari sekolah swasta ada 4 orang. Kemudian peserta seleksi tidak memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi di bidang jabatan yang dilamar, itu 1 orang. Kemudian peserta seleksi tenaga kesehatan yang tidak memiliki SK Bupati dengan surat magang itu 142 orang. Berarti termasuk yang di depan. Oke. Peserta lulusan seleksi P3K yang mengundurkan diri itu ada 5 orang. Maka total 192. Jadi semua ada masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak pukul rata. Jadi yang banyak adalah yang surat magang, masuk menggunakan surat magang. Sisanya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian saya lanjutkan, beda 82 orang dengan 192 orang. Teman-teman sekalian, 82 orang itu dia sudah memiliki NIP waktu kita batalkan maladministrasi. Sehingga pada saat kita batalkan, dari BKN menanyakan, Pak, ini kalau dibatalkan mereka tidak bisa ikut di paruh waktu. Loh, kenapa? Karena NIP-nya sudah keluar. Tetapi kalau NIP-nya belum keluar, belum terbit, dia bisa diikutkan ke paruh waktu. Maka pertimbangan kita, ini proses sudah duluan sebelum saya menjabat. Yang kedua, mereka sudah punya NIP. Sehingga kalau saya gugurkan 82 ini, maka paruh waktu pun dia tidak dapat. Dia dianggap mengundurkan diri. Maka kita pertimbangan kemanusiaan kita kembalikan. Nah, 192 ini belum keluar, baru mau diusulkan. Sehingga kita bisa menerapkan maladministrasi. Dan 100 gelombang kedua ini adalah di masa jabatan saya. Dan saya dari awal saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan di publik, bahwa maladministrasi akan kita pertimbangkan, bahkan kita gugurkan. Tetapi hari ini saya memberikan kesempatan yang maladministrasi untuk masuk ke paruh waktu karena belum terbit NIP. Kalau sudah terbit NIP, saya tidak bisa. Artinya saya menggugurkan kalian itu sama dengan mengundurkan diri. Sehingga ini kesempatan kita untuk mentransfer ke paruh waktu. Itu bedanya 82 dengan 192. Kemudian yang berikut, kita terkait dengan yang 192 ini, kita benar-benar sudah pikirkan
untuk diselamatkan melalui paruh waktu. Dan apabila misalnya teman-teman misalnya tidak puas bicara tentang aturan dan lain sebagainya, kita juga ikut aturan, silakan berproses. Kalau tidak setuju dengan keputusan saya, silakan ajukan. Kalau misalnya bilang BKN sudah munculkan, kenapa di ini? BKN hanya mengakomodir, keputusan ada di kita. Kenapa? Anggaran yang disiapkan oleh pusat hanya tahun ini saja. Teman-teman Dewan ada. Tahun depan itu sudah masuk ke APBD, dibayar pakai anggaran daerah. Saat ini transfer pusat di tahun ini itu berkurang, jadi 800 sekian miliar. Yang digunakan untuk pegawai sendiri itu 600 lebih. Dari sisa anggaran yang kita punya di tahun depan hanya sisa 20 miliar. Kalau saya pakai semua untuk kalian, masyarakat mau kita layani pakai apa? Sehingga kita bukan hanya mempertimbangkan kalian yang 190, masih banyak di luar sana yang harus kita selamatkan. Ibu sudah selamat paruh waktu, terima gaji. Yang lain? Jadi tidak boleh egois juga. Izin Pak Bupati. Izin. Kalau tidak setuju malah saya gugurkan sekalian. Silakan berproses. Izin Pak Bupati. Bukan, saya tidak mau. Saya menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Pemda untuk mengakomodir 192 ini sesuai dengan daftar kesalahan tadi itu untuk masuk ke paruh waktu. Sudah sangat bijaksana sekali. Tolong kita sama-sama menghargai bahwa masih ada kebutuhan lain yang harus kita juga kerjakan. Kalau saya mau. Keputusan begini kan tidak populis bagi saya. Saya orang politik. Kalau saya mau cari aman, saya gampang-gampang saja. Tetapi saya tidak adil buat daerah ini. Izin Bapak, tidak perlu waktu diperuntukkan untuk yang mereka tidak lulus tahap 1 dan tahap 2 dan mempertimbangkan yang sudah lama mengabdi. Terus yang mereka tidak lulus itu Bapak mau dikemanakan kalau mereka sudah mengabdi bertahun-tahun. Mereka itu yang mendapat jatah per waktu. Sedangkan yang sudah lulus itu mereka tidak mendapatkan mereka. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini. Yang tidak lulus dan sudah mereka karena PPKI tahun depan sudah tidak ada lagi. Mereka mau dikemanakan. Paruh waktu. Gini, bentar. Jadi begini. Gini. Tidak apa-apa. Proses demokrasi begini. Kita harus mau mendengar. Oleh masyarakat. Sudah, tidak apa-apa. Pak Kadis duduk aja. Pak Kadis duduk. Jadi gini, teman-teman sekalian. Jadi nanti Pak ini siapkan yang tadi sesuai daftar itu biar disampaikan. Namanya siapa saja. Biar jelas, ya terang benderang. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada. Ya, makanya sudah kita pisahkan yang ini berapa orang, yang ini berapa orang. Jadi tidak semuanya sama. Kami juga punya bahwa yang dulu itu juga menggunakan yang namanya. Silakan kasih ke kita. Langsung saya blokir NIP-nya. Ini mumpung saya belum usulkan.
Langsung saya hari ini juga saya blokir. Bukan, kalau memang ada bukti, dia kan mau bilang dari 112 ada yang maladministrasi, kasih sini, langsung kita berhentikan dia, pindahkan ke paruh waktu. Tidak bisa paruh waktu diperuntukkan mereka yang tidak lolos tahap 1 dan tahap 2 karena mereka suara pemegang. Gini, saya jelaskan. Ya. Dari yang lulus itu ada kata pengecualian maladministrasi. Jadi yang lulus boleh silakan, tetapi pengecualian yang maladministrasi bisa kita akomodir di paruh waktu. Kalau begitu kenapa sejak awal tidak dicantumkan itu persyaratan pada saat sudah berikutkan itu datang Bapak? Sudah sejauh itu. Saya sepakat dengan teman-teman, makanya kenapa saya nonjokkan kepala BKD yang lama. Itu masalah. Kenapa saya tegas di awal? Karena saya lihat banyak ketidakbenaran dalam proses di awal. Itu memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak berhak diberikan hak. Makanya langsung saya menjawab, tidak ada cerita. Ini mengorbankan orang. Bilang kami tidak ada waktu untuk mengecek. Kamu kepala dinas tidak bisa, bilang tidak ada waktu. Tugasku untuk itu. Jadi tidak ada kata tidak berpihak. Kita semua sama, tetapi saya juga mengikuti. Jadi teman-teman, 192 dengan yang data yang tadi itu tidak hilang hak masuk ke paruh waktu. Yaitu tadi pengecualian di maladministrasi. Silakan. Kalau yang tidak lolos tahap 1 dan tahap 2 itu bagaimana Bapak? Mereka sudah menang. Sudah masuk semua. R3. Makanya jumlahnya kenapa jadi 1552. Khusus untuk R3. Masuk di paruh waktu. Udah diakomodir semua. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang lulus yang 192 ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah maladministrasi. Sehingga kita pisahkan ke paruh waktu. Jadi yang maladministrasi di gelombang kedua tidak bisa menuntut hak sama dengan yang ke-82 orang. Mereka sudah keluar NIP. Dan itu prosesnya bukan di zaman saya. Sehingga saya menganggap saya tidak punya hak untuk mengulang. Karena kalau saya mengulang semuanya pasti gagal. Karena waktu itu saya cek semuanya 623 orang yang mau. Yang gelombang 1. Akhirnya kita sudah geser ke paruh waktu semua, sehingga jumlahnya jadi membengkak. Yang tadinya paruh waktu gelombang 2 ini hanya berapa? 500 ya. Itu tambah dengan gelombang 1 jadinya ke 1552. Jadi itu teman-teman. Tidak ada niat apapun dari kita untuk tidak mengakomodir kalian. Kita sudah sangat bijaksana, sangat menempatkan rasa keadilan untuk semuanya. Tidak ada yang tidak adil di sini. Kalau dengan penjelasan saya, kalau merasa tidak adil silakan. Mau seperti apa kita ikut. Jadi saya dengan kapasitas saya sebagai PPK dalam hal ini untuk P3K, saya sudah mengambil sikap yang sangat bijak untuk teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang saya hilangkan, hanya transit saja. Paruh waktu ini, jadi begitu P3K tahun depan mis pengangkatan, langsung kita angkat yang paruh waktu jadi P3K penuh. Yang sekarang antri di R4 itu kita angkat menjadi paruh waktu lagi, kita isi. Sambil kita berjalan mengikuti pos anggaran yang kita punya, kemampuan. Kalau kita PAD-nya cukup, jangankan ini, P3K penuh, kita bayar pakai uang daerah. Sekarang PAD kita juga setengah matanya Ibu Bapak Dewan orang. Mereka lebih tahu. Jadi kita tidak ada niat untuk tidak mengakomodir. Berdosa saya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman Pemkri.
saya bupati ini diberikan yang namanya kekuasaan dan martabat. Kalau saya tidak menggunakan kekuasaan dengan baik, maka martabat saya akan jatuh. Tetapi ketika saya menggunakan kekuasaan saya dengan baik, maka martabat saya akan lurus. Siapa yang mau mengorbankan diri saya? Tidak ada. Kepentingan yang saya ambil adalah kepentingan untuk masyarakat baik. Tidak ada untuk saya. Saya nggak ada kepentingan di TTU. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada kita berdiskusi. Saya layani. Baik, Silakan. Bapak. Terkait dengan teman-teman 192 orang ini, status mereka itu tidak bisa disamakan dengan R3. Mereka ini R4L, yang artinya mereka ini sudah diluluskan dari BKN. Tidak bisa samakan mereka dengan R3. Bagaimana mereka yang statusnya berbeda, kemudian Bapak samakan mereka dengan status yang di bawah daripada mereka. Mereka kemarin tes, tujuannya untuk masuk P3K penuh waktu. DRH diisi untuk mengisi P3K penuh waktu, bukan tujuannya untuk masuk dalam P3K paruh waktu. Kalau paruh waktu kemarin mereka tidak ikut seleksi. Dan tolong bacakan nama-nama yang lulus 112 orang. Kesalahannya mereka apa? Kesalahan yang tadi sudah saya baca. Namanya. Ya kalau mereka di sini mungkin mereka membantah. Ya. Silakan. Jadi kita kunci. Para administrasinya di mana? Tapi kalau begitu kita gelar benar terbukti siapa sih? Ya, Tapi sebelumnya, kalau surat magang saya pikir itu dipertimbangkan, karena tidak bisa menggunakan perbedaan SK Bupati dengan surat magang, perbedaan SK Bupati dengan surat magang untuk kemudian teman-teman ini bisa dikorbankan. Mereka yang mengantongi SK magang itu, kemudian mereka yang korban daripada mereka yang dapat SK dari Bupati. Benar yang datang ini mereka dapat rekomendasi magang, tapi tidak bisa menjadikan surat rekomendasi magang itu untuk kemudian mereka ini dibatalkan. Tidak bisa menggunakan itu untuk mereka maladministrasi. Baik, terima kasih. Saya tambahkan lagi. Jadi semua orang pengen lolos dan lulus. Ya, semua orang pengen diangkat jadi, ya, semua Ini hak pengen. ya, semua orang pengen diangkat jadi P3K penuh. Itu. Tetapi kita juga tidak lepas dari koridor yang berlaku, teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, BKN walaupun sudah mengeluarkan bilang lulus kita punya daerah PPK dalam hal ini Bupati melalui temuan di lapangan punya kewenangan untuk mengajukan sanggahan. Itu sehingga kewenangan itu yang kita gunakan untuk meluruskan. Kita ini sudah terlalu lama jalan di rel yang salah. Jadi ketika saya berusaha untuk meluruskan, memang perlawanannya begitu. Tapi saya juga tidak bisa mundur untuk itu. Kita harus luruskan daerah ini. Terlalu lama jalan di jalan yang salah. Sedih kadang saya, tetapi harus saya berdiri demi keadilan. Jadi tidak ada niat saya untuk tidak mengakomodir teman-teman di P3K, tetapi kasih kesempatan hanya transit saja di paruh waktu nanti ke depan. Kalau tidak ya kita gelar, tetapi terima risiko. Terserah. Dalam pembuktian itu, surat magang itu tidak bisa menjadi rekomendasi untuk membatalkan SK mereka. Dan kita juga tidak ada kewajiban untuk mengangkat magang menjadi P3K. Nah,
sekarang kita sama-sama di pihak yang ini. Kalau misalnya sekarang kita buka, makanya saya sudah sampaikan bahwa kita dengan pertimbangan kemanusiaan, kita juga tidak mau gugurkan, kita masukin ke paruh waktu. Magang itu tidak bisa karena kita tidak ada kontrak yang menyatakan bahwa magang itu harus diangkat jadi pegawai. Magang itu sukarela. Magang itu mau dikasih gaji syukur tidak syukur karena dia bekerja. Sehingga karena pertimbangan tadi maka kenapa kita bilang karena dia sudah mengabdi kita masukkan paruh waktu. Gitu. Ya. Selamat siang Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, Bapak BLH Dinas BKD, Bapak BLH terbaru kami Kadis. Selamat siang semua untuk kalian. Bapak Alek, saya sendiri sudah magang 11 tahun. Dari 2013 saya dapat rekomendasi 3 surat Pak. Dari Rumah Sakit Umum masih waktu itu Bapak Dery, Dokter Dery dan waktu itu KTU-nya Bapak Robert Chenfin ke Pak Valen. Saya di Puskesmas ini pun magang Bapak. Kami kerja di desa. Kami magang Bapak. Mungkin karena kami tidak bisa beruntung teman yang lain untuk dapat SK dari Bupati Bapak. Karena dulu itu harus kontrak daerah Bapak Valen baru kami bisa dapat SK dari Bapak Bupati. Kalau kami sukarela tidak pernah dapat karena kami ini 11 tahun bekerja tidak seberuntung yang pernah pegang SK dari Bapak Rai, mantan Bupati Bapak David. Kami tidak pernah beruntung Bapak karena kami tidak pernah terima SK. Kami sukarela murni Bapak. Dan sukarela murni Bapak, kami kerja pun seperti PNS. Kami sekolah, orang tua sekolah sendiri Bapak, biaya sendiri. Kami buang kami pun. Kalau mau kami bisa kerja swasta, tapi kami datang mengabdi di daerah TPU Bapak Valen. Jadi kami tidak ada keinginan lain-lain untuk bekerja di swasta seperti penawaran lain-lain banyak Bapak. Hanya butuh kami punya ijazah. Tapi karena kami pun orang tua bilang bersabar anak, mama mereka dulu juga mengabdi di pemerintah, nanti akan diperhatikan. Kami karena orang tua bicara seperti itu Bapak Valen, kami berbesar hati Bapak. Sampai mereka bilang mama mereka dulu digaji 3.000 anak, tidak apa-apa. Bahkan kami hanya diakomodir dana perjalanannya Bapak ini. Itu dari kami dibayar Bapak. Kami tidak dibayar sama sekali Bapak. 4 bulan kami dapat 800.000. Itu 4 bulan Bapak. Kami tidak seberuntung yang dapat SK dari Bupati. Makanya kami mengisi kekosongan itu hanya dengan SK dari magang dari Puskesmas Wini dan kami datang kepada kami punya yang paling bisa memberikan rekomendasi itu adalah Bapak Kadis, Bapak Robert Chenfin memberikan kami sampai Bapak Valen kami diperiksa di kami bawa kami punya ini semua. Bahkan saya SK dari 2013 pun masih tersimpan rapi di dalam. Jadi perbedaan itu hanya satu Bapak, mungkin karena kami tidak beruntung pernah pegang SK makan gaji pemerintah untuk kami yang setiap bulan 1.200.000 itu. Kami harus 4 bulan 800.000 Bapak Valen. Jadi kami ini berdiri sini bukan baru kerja 11 tahun Bapak Valen. Kami kerja 11 tahun. Mungkin Bapak Kepala Dinas sering-sering turun ke kami untuk minilog, turunlah ikut ke kami, tanyalah kami di sana seperti apa. Mungkin perbedaannya itu Bapak Valen. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya pikir bentar. Biar Bapak langsung clear. Baik, terima kasih Bapak Valen yang kami hormati sebagai Bupati Timur Tengah Utara, bahwa mereka kerja bertahun-tahun. Jangan kemudian kita memakai pengertian magang untuk menggagalkan mereka. Kita jangan berkelinti antara aturan untuk menghalangi mereka, karena memang secara aturan waktu awal pengumuman itu sebelum pengumuman itu dari BKD itu sosialisasi di puskesmas bilang mereka yang magang ini masuk R4 nanti membawa
dokumennya itu rekomendasi pengalaman kerja dari puskesmas yang ditandatangani oleh pimpinan unit. Itu aturannya jelas, waktu itu disosialisasikan. Kemudian ditambah dengan surat keterangan aktif bekerja. Itu dilakukan oleh BKD dan tidak bisa beralasan bahwa itu pada masa kepemimpinan yang lalu. Itu bagian dari kebijakan dari pemerintah waktu itu. Sehingga itu kemudian jangan dibantah kembali oleh Bapak Bupati sendiri. Karena itu yang mengeluarkan pengumuman adalah Pemda, bahwa yang dokumen yang dipersyaratkan itu surat keterangan aktif bekerja dan juga surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit tempat si pelamar bekerja. Itu jelas Pak Bupati. Sehingga kemudian kita berkelit bahwa mereka magang sehingga mereka tidak bisa diakomodir, itu tidak berdasar Pak Bupati. Mohon maaf, Pak, di dalam Kepmen itu dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja di instansi pemerintah 2 tahun berturut-turut secara terus-menerus minimal. Itu jelas, tidak ada yang bilang pegawai yang dikontrak oleh Pemda melalui SK. Tidak ada Pak Bupati. Itu persyaratannya. Tidak bisa kemudian pada akhir setelah melewati proses pemeriksaan berkas, pada akhirnya kita menyangkal kembali yang di awal. Kalau Bapak Bupati buat begini, seolah-olah menyangkal kembali proses yang di awal. Karena dari BKD menyampaikan yang jelas bahwa pelamar membawa berkas untuk membuktikan bahwa dia bekerja di instansi pemerintahan itu 2, surat keterangan aktif bekerja dan rekomendasi pengalaman kerja. Dan ini sesuai dengan misi Kemenpan RB untuk kemudian menata tenaga honorer. Mereka mau mengangkat semua tenaga honorer. Kalau yang lulus dia dialihkan ke paruh waktu, kemudian yang tidak lulus otomatis yang diakomodir lebih sedikit dong. Itu sumber tentangan dengan misi Kemenpan RB untuk kemudian mengangkat semua tenaga honorer. Kalau mereka dialihkan ke paruh waktu, otomatis yang ini. Kemudian saya mau menyampaikan bahwa keputusan Bapak Bupati tidak berdasar. Kita tidak bisa berasumsi. Saya mau minta Bapak Bupati tolong tunjukkan diktum yang mana bahwa yang melamar itu harus SK Bupati. Surat yang melampirkan surat keputusan Bupati. Itu yang harus diperjelas Pak Bupati. Karena kita tidak bisa berasumsi untuk kemudian membatalkan orang. Kemudian mengatakan bahwa itu maladministrasi, itu keliru. Saya pikir itu sangat keliru. Ya, terima kasih atas masukannya. Terima kasih masukannya. Kita pemerintah daerah tetap berpegang pada yang sudah kami sampaikan. Jadi silakan teman-teman yang ada depan saya untuk mengikuti yang sudah diputuskan, dan proses penerbitan NIK itu setelah yang P3K, kemudian baru muncul P3K paruh waktu. Jadi keputusan saya tidak bisa untuk magang, itu kita tidak perkenankan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tidak puas atau bagaimana, silakan. Yang jelas kita magang, kita hanya bisa akomodir di paruh waktu. Kita sesuai aturan. Ini mungkin Pak. Baik, mohon izin Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan ya saya mau ngomong ini. Jadi kalau tidak diberi kesempatan, bagaimana? Jadi saya sudah izin supaya saya bisa menyampaikan dengan pimpinan. Tidak mungkin saya langsung. Jadi saya harus memohon izin. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di Permen 349 itu sangat jelas. Tidak dirinci, baik dari diktum 1 sampai yang terakhir. Tidak merincikan kalau bahwa yang mengatakan bahwa yang menggunakan surat keterangan atau magang itu boleh berkenan ikut seleksi. Sabar, saya ingin mengatakan begini. Bapak Bupati ini memproses di ujung. Ya, proses tengahnya itu tidak dilibatkan. Karena dari awal Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa maladministrasi
karena ini ditemukan oleh pemeriksaan di inspektorat. Nah, hasil temuan pemeriksaan inspektorat itu menjadi rujukan Bapak Bupati mengambil keputusan ini. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan meritokrasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya dari PMK. Mengapa sangat bertentangan dengan prinsip meritokrasi? Pengangkatan ASN di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu sangat jelas prinsipnya profesional, integritas, dan memiliki akuntabel. Nah, integritas bagaimana seorang PNS ini, teman-teman adik-adik saya ini akan menjadi ASN, bukan pegawai non ASN, akan menjadi ASN karena diangkat menjadi P3. Jadi prinsip-prinsip ini yang digunakan oleh Bapak Bupati terkait dengan bagaimana kita mendapatkan aparatur yang benar-benar profesional. Yang kedua, pada waktu itu adalah diskresi Bapak Bupati dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu sangat jelas. Di sana dikatakan pada pasal 24 sampai 25 itu sangat jelas. Dengan mempertimbangkan itu, maka Bapak Bupati mengajukan untuk paruh waktu. Bapak Ibu sekalian, hasil komunikasi kami dengan BKN, sesungguhnya ini harus digagalkan di tahap administrasi. Ini sesungguhnya harus digagalkan. Benar. Sabar dulu supaya saya jelas tuntas, supaya nanti sebentar bisa ditanggapi. Sesungguhnya harus digagalkan pada saat tahapan seleksi. Hal ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini tidak dilakukan. Ada ruang diberikan BKN untuk melakukan verifikasi administrasi secara tuntas. Nah, ini tidak dilakukan, maka terjadilah dengan seperti ini. Ketika diperiksa oleh Bapak dari inspektorat, temuan-temuan ini yang kami sampaikan bahwa ada 192 itu. 192 itu Bapak Ibu sekalian. 2 orang itu mengundurkan diri, 4 orang tidak mengisi DNA. Jadi Bapak Ibu yang sesungguhnya ada ini ada 186. Jadi ini sebagai bentuk klarifikasi saya supaya nanti mari terkait ini. Di tahap 1 beliau sudah memberikan diskresi. Di tahap kedua beliau juga sudah menyampaikan bahwa akan dilanjutkan di paruh waktu. Nah, di proses yang tidak benar, Bapak Bupati sudah sangat gamblang bahwa ini pejabat yang tidak melakukan seleksi secara baik, maka diberhentikan sementara. Nah, artinya apa? Bapak Bupati sudah melakukan mekanisme yang sangat benar dan sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Yang belum diajukan adalah bahwa 186 ini dari 186, 112 clear and clean hasil pemeriksaan inspektorat, 186 itu tidak dari 300 sopa. Nah, misalnya tadi ada penyampaian dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini, saya yakin Bapak Bupati membuka diri tadi. Kalau ada temuan bahwa ada terjadi hal yang di antara Bapak Ibu sekalian melakukan misalnya atau tidak melakukan itu dan bahkan sesuai dengan prosedur, itu disampaikan. Beliau pasti akan menampung semua aspirasi itu dengan tetap mendorong ke paruh waktu tadi. Saya yakin dan percaya kalau kita dialog secara baik dengan hati yang jernih, tentunya pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk itu. Karena kebijakan pertama tahap 1, jangan menganggap bahwa kebijakan 82 itu tidak maladministrasi Bapak Ibu sekalian. Itu juga tercatat dalam maladministrasi. Kenapa? Karena 182 itu diskresi Bapak Bupati melanjutkan mereka untuk terima SK, karena menjelang saat pengumuman 6 hari kemudian kita serahkan SK itu karena memang diskresi Bapak Bupati mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek ketertiban.
di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Silakan dibaca di sana pasal 24 sampai 25. Nah, hal-hal demikian yang akan terjadi di sini di tahap 2 adalah bahwa diskresi itu kembali diberikan ke Bapak Ibu sekalian dengan mendorong ke paruh waktu. Itu adalah salah satu bentuk diskresi. Nah, saya ingin menyampaikan yang berikut. R3T itu prioritas BKN, database yang tercatat itu prioritas. Untuk R4 dan R5 non prioritas. Yang lulus di R4, sabar, saya bisa jelaskan dulu. Yang lulus di R4 tidak maladministrasi itu tetap berjalan, tetap kita meluluskan. Tetapi yang maladministrasi itu seperti dikatakan oleh Bapak Bupati itu tidak kita lakukan. Nah, jadi R4, R5 non prioritas, R3, R3T, R3B prioritas. Karena itu masuk dalam database BKN. Nah, jadi mungkin mari kita berdialog dengan hati yang dingin. Tentunya Bapak Bupati akan memberikan solusi-solusi yang kemanusiaan dan konstruktif untuk bagaimana daerah ini ke depan lebih baik. Mungkin sekian penjelasan saya kembali. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk yang 186 ya, karena 5 mengundurkan diri, nanti silakan dibuka saja, disiapkan sehingga semua tahu. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita semuanya kita terbuka, transparan. Tugas saya adalah bagaimana mengakomodir semuanya. Saya menggunakan hak diskresi saya untuk menampung teman-teman semua untuk ikut terima NIF di bulan ini. Jadi saya juga tidak mau menggugurkan teman-teman semua, tapi saya menggunakan diskresi saya untuk menampung di 3 kapal waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau masih ada. Kita. Baik Bapak, terima kasih kesempatan untuk saya. Dari tadi Bapak berbicara tentang kemanusiaan, tetapi Bapak perlu kita kaji. Keputusan Bapak sebenarnya tidak manusiawi. Harus saya sampaikan, minta maaf kalau Bapak kaji. Karena yang pertama, pada tahapan perikutan tidak dicantumkan syarat utama untuk tidak boleh menggunakan SK magang. Nyatanya mereka sudah lulus sejauh ini. Kalaupun mereka tetap lanjut, mereka tidak ada konsekuensi tertentu. Konsekuensi itu hanya bicara oleh Bapak. Tidak ada salahnya terbitkan SK mereka. Untuk mempertimbangkan yang kemanusiaan yang sebenarnya ya tinggal Bapak akomodir saja SK mereka. Dan yang berikut Bapak, untuk PPK per waktu diperuntukkan untuk mereka yang tidak lolos pada tahap 1 dan tahap 2. Bapak perlu tahu bahwa ada banyak orang yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Hanya mungkin kemarin mereka lolos, mereka ikut tes, nilai mereka tidak mencukupi. Karena demikian, Bapak juga harus mempertimbangkan itu. Jika mereka yang dialihkan ke paruh waktu, tentunya kuota untuk paruh waktu itu akan berkurang bagi Bapak. Jadi apa salahnya atas pertimbangan lagi Bapak luluskan saja mereka. Kesian, tadi sudah ada penyampaian, ada yang sudah mengabdi sampai belasan tahun, ada yang mereka punya kebutuhan lainnya. Ini juga bentuknya kemanusiaan Bapak. Toh, kalaupun mereka luluskan juga tidak ada persyaratan yang mereka langgar, karena sesuai ketentuan yang diberikan itu tidak ada sesuatu yang mereka langgar. Yang mereka langgar itu atas dalil yang Bapak berikan sendiri, dan dalil itu tidak bisa dibuktikan secara dasar hukum yang kuat. Kalaupun dari awalnya harus bilang persyaratannya tidak boleh menggunakan SK magang, ya dicantumkan di awal. Sudah sejauh ini Pak, kenapa harus dibatalkan? Kesian mereka. Dan
Tadi kami di DPRD, mereka juga menyatakan sikap bahwa akan terus mengawal kasus ini. Kami juga akan terus mengawal kasus ini. Kami akan PMK, kami juga sudah akan diskusi. Kalaupun mereka tidak bisa diakomodir, kami tentunya akan membawa jalur ini ke meja hijau. Kita buktikan nilai kemanusiaan mana yang lebih benar menurut Bapak, menurut kami. Sekian, mungkin masih ada. Baik, terima kasih. Mohon izin saya tambahkan sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Terkait persoalan yang sementara dibahas ini, mungkin Bapak Bupati mohon izin, beberapa pekan lalu atau beberapa hari terakhir teman-teman P3K datang ke sini dan mengadu. Salah satu poin yang perlu Bapak Bupati mengingat kembali, penyampaian soal penggunaan atau pembiayaan dana. Dari hasil pertemuan itu Bapak Bupati sendiri menyampaikan bahwa alasan karena dana tidak cukup. Sedangkan pada tahun 2024 dengan nominal keuangan 54 miliar. Lalu hari ini kalau mereka tidak mendapatkan kesempatan itu, pertanyaan kita, uang itu mau dikemanakan? Sedangkan uang itu tidak akan dialokasikan untuk pembangunan lain atau kebutuhan lain. Kalau yang tidak digunakan, wajib hukumnya harus dikembalikan ke pusat. Percuma kalau pusat kasih kita uang, kita tidak mau kelola. Kalau ini salah, coba pertanyakan kepada Bapak Ibu anggota DPR yang sementara hadir. Kalau memang pernyataan saya salah, karena anggarannya sudah ada. Apa salahnya mereka dikasih SK untuk 1 tahun? Apa salahnya? Kalau memang salah, silahkan nanti pertanyakan kepada Bapak Ibu anggota DPR yang sementara ada di sini. Sekian saya kembali. Terima kasih. Jadi semakin banyak bertanya, semakin terang benderang masalahnya. Karena setiap pertanyaan akan muncul jawaban. Jadi teman-teman sekalian, anggaran yang ditetapkan hanya tahun ini saja. Tahun depan itu sudah masuk ke APBD. Tidak ditanggung pusat lagi. Artinya beban itu menjadi beban yang kita pikul bersama di APBD. Teman-teman Dewan lebih tahu, mereka yang dibahas. Jadi kalau ada teman Dewan menyampaikan bahwa anggaran sudah ada dan tahun depan masih didukung pusat, itu tidak benar. Hanya didukung tahun ini saja, tahun depan itu masuk APBD. Teman-teman Dewan lebih paham. Mereka yang bahas. Jadi tahun depan itu sudah menjadi tanggung jawab daerah, bukan pusat. Pusat hanya menyiapkan di awal. Maka kemarin sudah saya instruksikan, P3K yang diangkat tahap 1 dan tahap 2, dia terima gaji double langsung 2 bulan. Jadi per September dan Oktober terima. Jadi dia terhitungnya dari 1 September. Langsung terima 2 kali gaji. Paruh waktu dan semuanya yang 1.552. Jadi tidak ada beda. Dan anggaran itu hanya 1 kali saja. Sisanya nanti kita harus anggarkan. Maka keluarlah kemarin saya rapat terbatas dengan Pak Sekda, Kaban Keuangan, sama Bapeda. Kita hitung tahun depan beban kita berapa yang harus kita tanggung untuk teman-teman ini semua P3K. Ketemulah angka di 68 miliar. 68 miliar. Sehingga dari 68 itu sisa anggaran kita itu 80. 80 dikurangi 68, maka daerah hanya bisa menggunakan 20 miliar untuk 1 tahun mengcover semua kegiatan. Itu teman. Jadi tidak ada niat kita, tidak ada sama sekali niat kita untuk tidak mengakomodir teman-teman semua. Harus kasihan juga ke kita yang menjalankan roda pemerintahan, banyak kebutuhan juga yang lain. Pegawai sendiri sudah 68 miliar, sisa anggaran kita 80 di tahun depan. Sisa 20 miliar. Bangun 1 TTU, 24 kecamatan, 182 desa, 11 kelurahan dengan 20 miliar.
berat. Tetapi kita jalani karena apa? Kita harus mengakomodir semua. Biar semuanya masuk dan semua terakomodir. Tidak ada hak kalian yang hilang satupun. Jadi ini tolong kita pahami bersama. Saya pada posisi tidak mau menang sendiri. Karena daerah ini harus kita pikirkan dari berbagai sektor pembangunan. Bukan hanya pegawai saja. Belanja pegawai kita dibandingkan dengan kabupaten tetangga, kita melebihi pagu yang ditetapkan. Harusnya 30% dari APBD. Kita sudah lari lewat 52%. Sudah melebihi. Sehingga memang ya ini karena keadaan sudah jalan, mau tidak mau ya kita menyesuaikan dengan sisa anggaran yang ada. Dan bukan alasan itu juga, tetapi kita mau semua terbagi, semua mendapat. Pembangunan ini bukan hanya kita membangun PNS saja. Udah digaji, masih banyak yang belum digaji. Uang harus berputar sehingga ekonomi bisa hidup. Tidak ada kita niat untuk tidak memperjuangkan kalian. Kalau saya tidak perjuangkan dari awal, saya gugurkan. Saya perjuangkan menggunakan diskresi saya, masukkan ke paruh waktu. Dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada silakan, saya siap. Biar saya masuk ke pertanyaan kedua. Kalau ini udah selesai, saya masuk ke mahasiswa. Silakan kalau masih ada. Ya, sebelum kita geser. Saya menanggapi dari pernyataan Bupati karena alasan adalah keuangan daerah. Saya pikir yang pertama bahwa P3K ini akan dibayar oleh pusat tahun ini saja. Tahun depan itu dibayar oleh APBD. Saya pikir begini Pak Bupati, tugas pimpinan daerah itu adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Soal uang apapun yang Bupati mau cari, itu urusannya Bupati. Tidak boleh mengorbankan yang namanya masyarakat. Ya. Kalau alasannya adalah anggaran, tapi perlu kita ketahui bahwa anggaran membengkak di mana-mana. Perjalanan dinas yang sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kemarin terjun payung, berapa anggarannya? 300. Dinikmati oleh siapa terjun payung itu? Bapak Ibu, dinikmati oleh siapa? Apakah bermanfaat bagi masyarakat itu? Tidak. Itu hanya adalah hura-hura kita. Tidak ada manfaat baik terhadap pendidikan maupun terhadap kesehatan. Tidak ada sama sekali. Perjalanan dinas, omong efisiensi, tapi perjalanan dinas semakin baik. Terus anggarannya tidak ada. Ini peruntukan untuk tenaga pendidikan dan juga kesehatan yang sudah mengabdi lama Pak Bupati. Jadi urusan uangnya apa, itu urusannya Pak Bupati. Karena masyarakat pilih, itu Pak Bupati yang urus. Jadi jangan mengeluh lagi kembali ini uang kurang. Artinya ini adalah kelemahan dari yang namanya pimpinan daerah. Benar? Benar. Karena yang urus pimpinan daerah ini kan Bupati. Bupati yang urus ini Pak. Terus mengeluh uang ini kan tidak masuk akal. Betul toh? Oke, mungkin atau tambahan. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang seluas-luasnya diberikan kepada kami sebagai masyarakat Timur Tengah Utara untuk menyampaikan beberapa keprihatinan kami terhadap persoalan ini. Ini yang terakhir, bahwa formasi ini diusulkan oleh daerah, betul? Betul. Dalam mengusulkan formasi, itu usulan. Sehingga kemudian sekarang beralasan bahwa
kemampuan keuangan daerah tidak mampu mengcover itu salah besar. Karena dalam mengusulkan formasi itu mempertimbangkan dua hal itu. Yang usulkan formasi ini Pemda berdasarkan kajian kebutuhan setiap instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian disandingkan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga daerah meminta, kami mintanya sekian, 1.200 orang sesuai dengan kemampuan kami. Itu saya rasa clear sebelum kita mengusulkan, dan kemudian dibantah kembali. Ini sesuatu yang sangat kontradiksi menurut saya. Kalau sekarang kemudian kita beralasan bahwa anggaran, kenapa waktu itu sebelum diusulkan? Karena tahap 2 ini mengisi kekosongan tahap 1 yang sudah ditetapkan jumlah formasinya oleh BKN sesuai dengan usulan. Saya dari awal katakan saya berdiri di atas semua pihak golongan, bukan cuma 100. Jadi saya tidak mau disampaikan bahwa mau cari uang dari mana, tidak ada Pak. Kita baru mau peningkatan PAD, teman-teman tolak. Jadi tidak ada. Jadi keputusan saya sudah jelas, teman-teman, saya tampung di paruh waktu, dan saya tidak mau korbankan daerah ini hanya untuk 190 orang. Terima kasih. Baik Bapak.